Bagaimana ketika ada seseorang yang menggunakan data orang lain atau menggunakan KTP orang lain untuk kemudian data tersebut atau KTP tersebut dijadikan sebagai pengajuan dalam pinjaman online. Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Halo sahabat Rumah Pancasila, hari ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang paling sering sekali ditanyakan dalam kolom komentar Instagram Rumah Pancasila, yaitu tentang bagaimana ketika ada seseorang yang menggunakan data orang lain atau menggunakan KTP orang lain untuk kemudian data tersebut atau KTP tersebut dijadikan sebagai pengajuan dalam pinjaman online. Nah, begini jawaban kami dari Rumah Pancasila. Ya, sahabat Rumah Pancasila, karena KTP merupakan data pribadi, maka hal tersebut telah dilindungi dalam Undang-Undang ITE, di mana apabila ada seseorang yang mengajukan data diri orang lain, yaitu melalui KTP atau e-KTP untuk pengajuan pinjaman online, maka hal tersebut jika dilakukan tanpa izin atau tanpa adanya persetujuan dan secara melawan hukum dari si pemilik KTP, hal tersebut dapat masuk dalam Undang-Undang ITE, yaitu merupakan tindak pidana yang dengan sengaja atau tanpa hak melakukan transmisi dokumen elektronik milik orang lain yang ada dalam pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE. Dan hal tersebut dapat dipidana dengan ancaman pidana maksimal 8 tahun dan atau denda paling banyak 2 miliar rupiah. Apabila ternyata pinjaman online tersebut yang menggunakan data atau KTP milik orang lain ternyata merugikan bagi pihak si pemilik KTP, maka hal tersebut dapat dikenakan pidana yang lebih berat atau dapat dikenakan dalam pasal 51 ayat 2 junto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE dengan pidana paling lama 12 tahun dan juga denda paling banyak 12 miliar rupiah. Selain itu, perlindungan tentang data pribadi atau KTP kita sebagai warga negara juga telah dilindungi di dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang baru saja disahkan pada tahun 2022. Di situ menyatakan apabila ada seseorang yang melakukan secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dapat mengakibatkan kerugian bagi subjek hukum yang memiliki KTP atau data pribadi tersebut, maka pidananya adalah paling banyak 5 tahun dan atau denda paling banyak 5M. Dan selain itu, bagi sahabat Rumah Pancasila yang merasa dirugikan karena data pribadi atau KTP-nya digunakan untuk melakukan pinjaman online, dapat juga melakukan gugatan perdata berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata. Nah, itu dia tadi jawaban dari Rumah Pancasila. Tetap selalu saksikan dan ikuti channel dari Rumah Pancasila dan tetap selalu buka mata, buka telinga, dan buka hati. Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Melapangkan